warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat panjang umur kepada kita semua, sehingga sampai hari ini kita masih bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa pula kita lantunkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi alam, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Tuti Andriani, SAG MPD, selaku dosen pengampu Al-Islam Muhammadiyah 3. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Diana Bila Julianti bersama teman kelompok saya. Di video kali ini kami akan menyampaikan sedikit ceramah singkat mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tajdid. Disimak sampai habis ya teman-teman videonya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tajdid. Yang pertama yaitu pengertian tajdid dan tajrid. Istilah tajdid berasal dari bahasa Arab, yaitu jadadah, yang berarti memperbarui atau menjadikan baru. Kata ini pula bentukan dari kata jadah, yajidu, jidan atau jidatan, artinya sesuatu yang ternama, yang besar, nasib baik dan baru. Bisa juga berarti membangkitkan, menjadikan muda, tangkas dan kuat. Dapat pula berarti memperbarui, memperpanjang izin, dispensasi dan kontrak. Prof. Dr. Ukurisi Shihab mengartikan tajdid sebagai pencerahan dan pembaruan. Tajdid dalam makna pencerahan mencakup penjelasan ulang dalam bentuk kemasan yang lebih baik dan sesuai menyangkut ajaran-ajaran agama yang pernah diungkapkan oleh para pendahulu. Adapun tajdid dalam arti perbaruan adalah mempersembahkan sesuatu yang benar-benar baru yang belum pernah diungkapkan oleh siapapun sebelumnya. Sedangkan istilah modernis atau Inggrisnya atau modernis Indonesianya atau pembaruan dalam Islam diartikan sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan reinterpretasi terhadap pemahaman, pemikiran dan pendapat tentang masalah keislaman yang dilakukan oleh pemikiran terdahulu untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang diperbarui adalah hasil pemikiran atau pendapat dan bukan memperbarui atau mengubah apa yang terdapat dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Dengan kata lain, yang diubah atau memperbarui adalah hasil pemahaman terhadap Al-Quran dan Al-Hadis tersebut. Lain halnya, Nicholas Madrid mengatakan bahwa pengertian yang mudah tentang modernisasi ialah pengertian yang identik atau hampir identik dengan pengertian rasionalisasi, yang berarti proses perombakan pola berpikir dan tata kelakuan yang tidak rasional dan menggantikannya dengan pola berpikir dan tata kerja baru yang akhlakiyah. Pengertian tajrid. Istilah tajrid berasal dari bahasa Arab yang berarti pengosongan, pengungsian, pengepasan atau pengambilan alihan. Sedangkan tajrid dalam bahasa Indonesia berarti pemurnian. Istilah ini tidak sepopuler ketika menyebut istilah tajdid. Sekalipun yang dimaksud adalah memurnikan hal-hal yang bersifat khusus. Dalam ibadah kita, tajdid hanya ikut Nabi dan tidak ada pembaruan. Model-model tajdid dan tajdid Muhammadiyah. Model-model tajdid Muhammadiyah dalam bidang kepercayaan dan ibadah muatannya menjadi khurafat dan bidah. Khurafat adalah kepercayaan tanpa pedoman yang sah dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Hanya ikut-ikutan orang tua atau nenek moyang. Sedangkan bidah biasanya muncul karena ingin memperbanyak ritual
tetapi pengetahuan Islamnya kurang luas, sehingga yang dilakukan adalah bukan dari ajaran Islam. Misalnya selamatan dengan kenduri dan tahlil dengan menggunakan lafal Islam. Masyarakat Jawa pada umumnya menggunakan upacara selamatan dalam berbagai peristiwa seperti kelahiran, khitan, perkawinan, kematian, pindah rumah, panen, ganti nama, dan sejenisnya. Namun, di antara macam-macam selamatan yang paling menonjol adalah selamatan kematian, yaitu terdiri dari 3 hari, 40 hari, 100 hari, dan kahul. Selamatan ini selalu diiringi dengan membaca tahlil sebagai cara mengirim doa kepada si mayit. Bentuk khurafat lain yang biasanya dilakukan orang Jawa adalah penghormatan kuburan orang-orang suci sambil meminta doa restu, jimat, benda-benda pusaka dianggap menjadi kekuatan gaib yang mampu melindungi. Realitas sosial agama yang dipraktikkan masyarakat inilah yang mendorong Ahmad Dahlan melakukan pemurnian melalui organisasi Muhammadiyah. Munawir Syazali mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan pemurnian yang menginginkan pembersihan Islam dari semua unsur sinkretis dan daki-daki tidak Islami lainnya. Realitas sosiogama yang dipraktikkan masyarakat inilah yang mendorong Ahmad Dahlan melakukan pemurnian melalui organisasi Muhammadiyah. Munawir Syazali mengatakan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan pemurnian yang menginginkan pembersihan Islam dari semua unsur sinkretis dan daki-daki tidak Islam lainnya. Model-model tajdid dalam Muhammadiyah. Yang pertama, konkret dan produktif, yaitu melalui amal usaha yang didirikan. Hasilnya konkret dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh umat Islam, bangsa Indonesia dan umat manusia di seluruh dunia. Suburnya amal saleh di lingkungan aktivis Muhammadiyah ditunjukkan kepada komunitas Muhammadiyah, bangsa dan kepada seluruh umat manusia di dunia dalam rangka rahmatan lil alamin. Yang kedua, tajdid Muhammadiyah bersifat terbuka. Maksud dari keterbukaan tersebut, Muhammadiyah mampu mengantisipasi perubahan dan memajukan di sekitar kita. Dari sekian amal usahanya, rumah sakit misalnya dapat dimasuki dan dimanfaatkan oleh siapapun. Sekolah sampai kampus pun boleh dimasuki dan dimanfaatkan oleh siapa saja. Kalau Muhammadiyah mendirikan lembaga ekonomi dan usaha atau jasa, maka yang menjadi nasabah, partner, dan konsumennya pun bisa saja yang membutuhkannya. Tajdid Muhammadiyah sangat fungsional dan selaras dengan cita-cita Muhammadiyah untuk menjadikan agama Islam itu sebagai agama yang berkemajuan dan agama yang berkebajikan yang senantiasa hadir sebagai pemecah masalah-masalah seperti masalah ekonomi, masalah pendidikan, dan masalah kesehatan. Dengan demikian, tajdid dalam bidang muamalah itu berbasis pada dinamisasi, elaborasi berbasis perubahan capaian prestasi yang berkualitas, serta membangun pusat-pusat keunggulan seperti sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan lembaga-lembaga ekonomi. Sedangkan tajdid dalam bidang akidah dan ibadah muamalah adalah tajdid yang berwajah tajrid, yaitu purifikasi atau pemurnian ajaran Islam. Artinya, masalah akidah dan ibadah muamalah hanya mencukupkan diri dari apa yang dirujuk pada Al-Quran dan hadis atau apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Fungsi tajdid bidang ini adalah untuk membuat aktif dan hidup keimanan kita dalam berperilaku, dan tajdid Muhammadiyah tidak untuk membekukan keimanan kita dalam perangkat formalisme istilah atau konsep belaka, sehingga keamanan kita akan memiliki fungsi sosial yang kaya. Dalam konteks inilah kita dapat memahami kenapa begitu banyak
ayat Al-Quran yang selalu menggandeng antara iman dan amal saleh. Iman adalah pilihan teologis dan amal saleh adalah ekspresi teologis yang selaras dengan iman. Iman tanpa amal saleh akan kehilangan pihak sosialnya, dan amal tanpa iman kehilangan arah dan tujuannya. Tajdid dalam ibadah madhan yang berbasis purifikasi atau pemurnian ajaran dalam praktik Muhammadiyah tidak dimaksudkan untuk membekukan fikih dan syariat pada perangkat formalisme ritual keagamaan belaka. Aturan dalam ibadah sudah jelas seperti yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tajdid Muhammadiyah tidak berhenti. Muhammadiyah melakukan pengayaan makna, pendalaman hakikat dan fungsi ajaran Islam di tengah kehidupan. Dalam Muhammadiyah, kekuatan tajdidnya terletak pada upaya menjaga keseimbangan atau tawazun antara purifikasi dan dinamisasi sesuai dengan bidangnya. Kalau keseimbangan ini goyah, maka tajdid menjadi kurang sempurna dan sulit disandingkan dengan perkembangan zaman. Selama ini Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan modern yang telah melakukan perubahan dalam kehidupan keagamaan, sosial, budaya, dan politik. Selain itu, tajdid dalam pandangan Muhammadiyah merupakan salah satu bentuk implementasi nilai ajaran Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Munculnya gerakan tajdid sebagai jawaban terhadap tantangan kemunduran yang dialami dan atau tantangan terhadap kemajuan oleh kaum muslimin, juga didasarkan pada landasan teologis yang menyebutkan perlunya pembaruan setiap 100 tahunnya. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.